Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai Kingdom Devotion kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, terutama apa yang bisa kami lakukan untuk bangsa kami, Bapa. Biarlah setiap daripada kami Tuhan, dimanapun kami berada pada malam hari ini, kami boleh fokus, kami boleh mendengarkan firman yang singkat dan sederhana ini Tuhan, dan kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Ya, jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas di hari Minggu kemarin. Dan pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 di tanggal 17 Agustus 2026 ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah 81 tahun merdeka. Tapi apakah kehidupan kita memang sudah benar-benar merdeka? Bangsa kita sudah benar-benar merdeka, atau mungkin sekarang kita ada dalam kolonial atau dalam perbudakan modern, bukan diperbudak oleh negara lain, tapi diperbudak oleh hal-hal yang ya kita bisa katakan perbudakan modern, seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi sering sekali kita lihat di mana-mana. Kalau kita mau lihat, kita disadarkan oleh sebuah realita yang tajam. Kemerdekaan fisik belum tentu menjadi kemerdekaan struktural. Baik dimanapun tempat kita berada saat ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ketidakadilan dan kerusakan sosial masih ada di mana-mana. Seringkali kita merasa frustasi dan kehilangan harapan kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan memberikan strategi peperangan yang luar biasa dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Tuhan menginstruksikan bahwa pemulihan tidak dimulai dari istana negara, bukan dimulai dari kursi legislatif, Bapak Ibu Saudara sekalian, melainkan dari lutut kita, umatnya, yang mau merendahkan diri dan bertobat. Doa dan pertobatan bukanlah kepasrahan, melainkan sebuah aktivisme spiritual yang paling radikal. Nah, bagaimana caranya kita menghidupi mandat pemulihan bangsa di pertengahan minggu ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, mari kita aplikasikan 2 kunci praktis dari kerajaan Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dengan melakukan pertobatan identifikasi. Ini adalah hal yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat dari Daniel 9 ayat 5. Apa yang disampaikan di sini? Daniel 9 ayat 5 berkata demikian. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Nah, secara alami manusia suka menunjuk jari. Nah, ini juga sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu Saudara sekalian di hari Minggu kemarin. Kita sering sekali berkata, ini salah pemerintah, ini salah mereka. Tetapi kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Daniel. Dia mengajarkan kita hal yang berbeda. Meskipun Daniel hidup tanpa celah di negeri perantauannya atau negeri di mana dia dibuang di Babel, saat melihat bangsanya hancur, ia menaikkan doa, Tuhan, kami telah berbuat dosa. Apakah Daniel berbuat dosa
Apakah dia bercela di hadapan Tuhan? Sekali lagi tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ada perintah untuk harus menyembah raja, tapi dia tidak mengindahkan perintah itu, tapi dia tetap melakukan bagiannya, yaitu menyembah Tuhan Allah sebagai rajanya, satu-satunya sebagai Allahnya, sebagai Tuhan. Nah, apa yang dilakukan Daniel? Ia mengidentifikasikan dirinya dengan kejatuhan negerinya. Inilah yang disebut dengan pertobatan identifikasi. Nah, kita meletakkan kasih mengatasi kebanggaan diri kita. Memang mungkin bukan kita yang berdosa terhadap bangsa, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ini yang harus kita lakukan, yaitu pertobatan identifikasi. Kita mengambil bagian, mengidentifikasikan diri kita atas kejatuhan negeri kita. Nah, daripada kita membuang energi untuk berdebat soal politik di media sosial, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sendiri masih sering berkompromi, Bapak Ibu, dengan ketidakjujuran di tempat kita masing-masing, mungkin di kantor kita, mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah, ketidakjujuran waktu kuliah, mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian. Nah, apakah masih ada ketidakjujuran seperti itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Well, kalau memang masih ada, apa yang mau saya sampaikan adalah bertobatlah secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu naikkanlah doa syafaat, memohon belas kasihan Tuhan untuk apa? Untuk environment kita, untuk lingkungan di mana kita ditempatkan Tuhan pada saat ini. Kalau kita bekerja di kantor, kalau memang kita masih melihat ada hal-hal yang tidak benar, ketidakjujuran di sekitar kita, berdoalah untuk itu. Bukan hanya sekedar kita menjadi teladan, tapi kita juga harus berdoa untuk itu. Dan lebih daripada itu, karena kita masih ada dalam tema healing the land, yaitu berdoa untuk negeri kita, untuk memulihkan keadaan negeri kita. Well, berdoalah untuk negeri kita, untuk kesejahteraan negeri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Stop criticizing the darkness of the nation and start repenting for the dimness of the church. Berhentilah mengkritik kegelapan bangsa ini dan mulailah bertobat atas keredupan gereja. Kenapa kita harus bertobat untuk keredupan gereja? Well, gereja punya satu misi, yaitu terang. Bukan hanya sekedar, bukan hanya sekedar misi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah garam dan kita adalah terang. Itu bukan hanya misi, tapi itu adalah identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Kalau itu identitas kita, apakah bagaimana caranya kita bisa kehilangan identitas kita? Adalah ketika kita tidak melakukannya, adalah ketika kita tidak menjadi terang, adalah ketika kita tidak menjadi garam. Nah, kita akan kehilangan identitas kita. Jadi pastikan kita berhenti untuk mengkritik kegelapan bangsa ini, tapi mulailah bertobat atas keredupan gereja. Jadi hal yang pertama yang kita belajar barusan adalah dengan melakukan pertobatan identifikasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua adalah dengan bergerak bersama dalam doa yang spesifik. Saya sudah sampaikan juga di hari Minggu kemarin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berdoa kepada Tuhan, terutama kita berdoa untuk negeri kita, untuk bangsa kita, untuk kota di mana Tuhan menempatkan kita saat ini, well, berdoalah dengan spesifik, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya berdoa secara general ya. Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, sekali lagi, ini adalah hal yang saya ulangi dari apa yang sudah saya sampaikan di hari Minggu kemarin. Doa syafaat untuk bangsa bukanlah sekedar mengucapkan kalimat umum yang general, yang generik ya Bapak Ibu Saudara sekalian, agar keadaan menjadi lebih baik. No, bukan hanya sekedar itu. Syafaat adalah peperangan rohani, di mana kita meruntuhkan benteng-benteng musuh,
Dan peperangan sebesar ini tidak pernah dirancang untuk dimenangkan sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan mengikat kesejahteraan kita secara langsung dengan kesejahteraan tempat di mana kita diutus dan ditempatkan Tuhan saat ini. Nah, makanya sekali lagi mungkin saya sekalian promosi juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ayo, mari sama-sama kita hadir dalam mesbah KCP kita, Kingdom Corporate Prayer, setiap hari Sabtu. Kesampingkan alasan lelah dan kemalasan kita, mari datang bersatu hati dan berdoalah secara spesifik untuk kebijakan ekonomi bangsa kita, perlindungan hukum yang jelas, dan masalah-masalah konkret di negara kita, yaitu Indonesia, dan juga negara di mana kita sedang berkarya saat ini, yaitu di Malaysia. Mari kita berdoa untuk kesejahteraan Indonesia, mari kita berdoa juga untuk kesejahteraan Malaysia. Karena sekali lagi, tadi dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, dikatakan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, kemana kita ditempatkan Tuhan saat ini. Well, kesejahteraan kota di mana kita tinggal itu adalah kesejahteraan kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa a praying church is the greatest threat to a corrupt system and the greatest hope for a broken nations. Gereja yang berdoa adalah ancaman terbesar bagi sistem yang korup dan harapan terbesar bagi bangsa yang hancur. Well, Bapak Ibu Saudara sekalian, pemulihan negeri kita dimulai hari ini ketika kita mempraktikkan pertobatan identifikasi dan bergerak bersama dalam doa syafaat korporat. Jangan pernah merasa diri kita terlalu kecil untuk membawa perubahan. Oh, kita tidak terlalu kecil untuk itu. Kerajaan Allah tidak pernah kekurangan kuasa. Kerajaan Allah hanya mencari orang-orang yang mau menyediakan hatinya sebagai saluran kasih karunia. Maka jadilah pelopor kebangkitan rohani bagi bangsa ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. One final words. The destiny of our nation is not shaped by the politics of the world, but by the prevailing prayers of a kingdom generation. Nasib bangsa kita tidak dibentuk oleh politik dunia, tetapi oleh doa-doa yang terus dipanjatkan oleh generasi kerajaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah berfirman Tuhan untuk setiap daripada kami mempraktekkan pertobatan identifikasi dan juga bergerak bersama dalam doa syafaat korporat Tuhan. Untuk kami berdoa untuk negara kami Indonesia dan negara di mana kami sedang tinggal, berkarya Tuhan, bekerja dan juga berkuliah Tuhan, yaitu Malaysia Bapa di surga. Biarlah kedua negara ini Tuhan menjadi negara yang luar biasa Tuhan, karena sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan yang baik Tuhan. Kami berdoa supaya korupsi itu boleh di bumi hanguskan dari negeri kami Indonesia dan negeri kami Malaysia Tuhan. Kami percaya Tuhan kesejahteraan Indonesia dan Malaysia ada di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya setiap daripada kami Tuhan di lingkungan kami, baik di lingkungan kerja kami, di lingkungan usaha kuliah kami, maupun di manapun Tuhan menempatkan kami Tuhan, tempat kami melayani Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mempraktekkan hal-hal yang baik Tuhan, menjadi teladan Tuhan. Kami adalah garam dan kami adalah terang-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau menjadi gereja yang redup Tuhan, terangnya menjadi redup Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan ini semua Bapa di surga. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi dampak Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka boleh melihat bahwa ketika Kristus hidup dalam kehidupan kami, maka
lingkungan kami akan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan tetap selalu bersama-sama dengan kami, memberkati setiap apa yang kami lakukan dengan kedua tangan kami bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan-Mu, tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kami atau kekuatan-kekuatan dunia yang ada di sekitar kami Bapa di surga. Biarlah kami tetap 100% mengandalkan-Mu saja Bapa. Ini seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.